Udah gitu apa ya yang menyebabkan si startup ini bisa gulung tikar? Mungkin tuh bisa jadi si startupnya itu konsep yang dia punya itu tidak terlalu kuat ya. Jadi itu tuh penyebab lain dari startup tidak mampu bertahan karena dia tidak memahami kebutuhan pasar yang dia tuju, tidak memahami market yang dia tuju. Padahal pemahaman tentang pasar itu adalah poin paling penting dalam membuat usaha termasuk startup. Lalu saya mengambil tema atasi digitalisasi. OJK menekankan pentingnya literasi keuangan. Menurut saya yang ditekankan sama si OJK ini tuh sangat baik, sangat bagus ya. Kenapa sangat baik dan sangat bagus? Karena di dalam perkembangan teknologi keuangan yang semakin pesat, kita itu butuh yang namanya kepemahaman yang baik untuk menghindari kerugian finansial karena teknologi. Terus apalagi karena penipuan keuangan karena teknologi. Menurut saya itu tuh hal yang sekarang itu sangat mungkin terjadi. Misalnya itu kayak orang tua yang kurang mengerti tentang teknologi, kurang melek teknologi gitu. Mereka hanya memakai yang dia ngerti, tapi sedangkan mereka tetap memakai finansial teknologi gitu. Jadinya nanti mereka malah gampang kena tipu. Jadi menurut saya itu yang ditekankan OJK itu sangatlah baik. Kalau misalkan ada seorang orang tua yang dia itu tidak memakai teknologi digital dalam finansialnya, misalkan mereka kena penipuan melalui telepon, tapi mereka itu tidak mempunyai m-banking, jadi mereka harus ke bank dulu atau mereka harus ke ATM atau bahkan ke counter yang menerima transfer dengan jasa bayar. Pasti tuh mereka akan diingatkan atau paling enggak mereka tuh disadarkan gitu kalau misalkan tuh mereka ditipu. Sedangkan kalau misalkan mereka mempunyai m-banking tapi mereka tuh tidak sadar kalau mereka ditipu, otomatis tinggal klik HP-nya, tahu-tahu uangnya sudah hilang, sudah kena tipu, sudah pergi uangnya, tahu-tahu habis. Atau misalkan kayak fenomena yang sekarang ini sering terjadi ya, kayak penipuan lewat aplikasi WhatsApp. Cuman kita ngeklik link atau misalkan kita ngeklik file, bahkan APK yang datang dari WhatsApp tidak dikenal, itu tuh benar-benar sangat memungkinkan kita terjadi tuh kerugian finansial. Misalkan kita sekali klik aja linknya, dia tuh nanti pasti dia bisa nyedot saldo kita yang ada di handphone kita. Kalau misalkan kita nggak ngerti gitu ya, pasti kan kita tinggal klik aja. Sedangkan kalau misalkan kita lebih mengerti, jadi kan kemungkinan itu kan jadi mungkin tidak akan terjadi ya kan, sudah begitu pula bisa jadi misalkan bukan saldo kita yang diambil. Misalkan saldo kita tidak ada ya, tapi karena kita tidak mengerti, data-data diri kita yang akan diambil. Sedangkan data-data diri kita itu sesuatu yang sangat mahal gitu loh harganya. Dengan data-data diri kita tuh orang lain tuh bisa menyalahgunakan semua itu. Terus kemudian itu yang terakhir itu saya mengambil tema pengajuan KPR ditolak karena utang pinjol. Menurut saya itu saya sangat kurang setuju ya kalau pengajuan KPR ditolak karena utang pinjol. Karena balik lagi tergantung utang pinjol itu macet atau enggak, bisa dibayar atau enggak. Harusnya itu kalau misalkan dia memang pinjol tapi dia pembayarannya selalu lancar, menurut saya itu adalah hal yang baik ya. Berarti harusnya bank bisa dapat lebih percaya calon nasabah tersebut.
Karena apa? Karena dia memiliki reputasi yang baik dalam hutang piutang gitu. Mereka misalkan ada seorang A, dia sering utang pinjol, tapi dia sering bayar tepat waktu, pun dia sering tidak pernah telat dan selalu sampai lunas hutangnya. Terus walaupun dia bisa di beberapa APK pinjaman online gitu, menurut saya itu adalah hal yang baik kalau misalkan memang aktual yang terjadi itu dia tidak pernah terlambat jatuh tempo dan dia itu selalu lunas. Harusnya bank bisa dapat lebih percaya, karena konsepnya itu semakin banyak utang tapi semakin kita bayar dengan secara baik, dengan secara teratur, bank akan lebih percaya. Tapi kalau misalkan utang kita hanya 1 atau 2 tapi sering kredit macet, itu baru menurut saya bisa dipertimbangkan untuk pengajuan KPR ditolak. Sekian pendapat saya mengenai kelima tema tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.